Oke, jadi sebaiknya beli yang tadi yang bisa mulu ya. Itu plastiknya, bisa plastik biasa. Plastik ini difungsikan untuk pengikat sambungan. Yang kedua, plastik es mambo untuk sungkup. Atau kalau ada plastik es mambo ya plastik yang ukuran kecil. Itu nanti setelah ini disungkup sama kemudian plastik tali rakia untuk mengikat sungkup ini supaya dia kalau kena angin tidak lepas-lepas ya. Nah nanti setelah 1 bulan dia sudah keluar daun tunas baru, kemudian dia siap ditanam di dalam pot. Itu teknik sambung. Yang mau tanya catat dulu. Oke, ini contohnya teknik grafting ya. Tadi kan persiapan entrisnya ya. Sekarang pelaksanaannya. Kalau yang ini namanya sambung sisip. Jadi kita sisipkan di samping, kalau tadi di atas ya. Tadi di atas. Nah, kalau sekarang di samping. Nah, ini tekniknya sama, cuma cara potong ujung entrisnya yang beda. Nanti akan kita ajarin. Ini tetap harus kita buka dulu kulitnya sampai kayunya kelihatan. Ya. Jadi ini kulitnya kita lepas sampai ini kayunya kelihatan, kalau perlu dikerok dikit gitu ya, biar nggak ada lendir-lendirnya lagi di sini. Kemudian ini kita potong entrisnya. Biasanya kalau sisip gini, yang sisi sebelah dalam yang nanti nempel di sini, ini yang ininya lebih panjang, motongnya lebih panjang. Yang sisi luar yang arah kulit, motongnya lebih pendek. Gitu. Ujungnya tetap bentuknya kayak obeng. Jadi ujungnya masih kayak obeng, tapi ukuran ininya beda. Yang sini lebih pendek, yang ini lebih panjang. Ini yang nempel ke dalam, ya. Nah setelah itu baru kita sisipkan. Ini kulitnya dipotong separuh. Setelah itu kita ikat. Seperti ini baru ditutup. Kalau yang seperti ini atasnya kan masih ada daun banyak ya. Kalau bisa si tunas-tunas baru yang di atas, tunas-tunas dibuangin aja supaya fokusnya tanaman ini tumbuh ke tanaman yang baru. Setelah ini nanti jadi daunnya besar, daunnya lebar, baru ini kita potong di dalam, ya. Itu untuk teknik grafting samping atau sambung sisip namanya. Oke. Ini teknik okulasi. Ini gambarnya bukan gambar okulasi ya. Oke, teknik okulasi. Okulasi tadi apa? Sumbernya dari apa? Mata kepes. Oke, yang paling sebenarnya ini sama-sama gampang. Alpukat sama durian sama-sama gampang. Cuman durian itu kalau pengalaman saya lebih gampang populasi pertumbuhannya. Cuman yang di sambung juga cepat. Cuma yang lebih cepat pertumbuhannya itu pakai cara populasi. Dan dia hemat entris ya. Langkahnya alat-alatnya semua sama dengan yang sambung tadi. Cuma caranya bedanya karena dia cuma dari mata tunas ya. Mata tunas berarti cara pemotongan mata tunasnya yang nanti harus kita praktekin. Ini yang tadi kuncinya perbanyakan secara vegetatif. Yang harus diingat oleh kita semua adalah harus steril.
sudah potong entres atau potong mata tunas, jangan sampai kepegang sama tangan. Tangan kita nih banyak kumannya. Gitu. Jadi harus steril. Nomor 2 yang steril nggak hanya tangan, silet tangan potongnya kita juga harus steril. Itu kunci keberhasilan kalau kita perbanyakan vegetatif. Jadi itu harus diingat pada saat nanti praktek sendiri di tempat masing-masing, itu harus diingat. Nanti coba cek siapa yang steril pasti lebih jadi dibanding yang jorok atau kurang teliti. Nah itu biasanya keberhasilannya rendah. Ya. Jadi alat-alatnya tetap sama ya, plastik. Kemudian ada ininya pisau okulasi kah, atau silet kah, atau cutter kah gitu ya. Nah, kalau tadi sambungan bisa di atas atau di samping. Okulasi di samping, ya. Jadi di batang samping. Hampir sama dengan sambung sisip, hanya kalau okulasi ini dipotongnya ukurannya sebesar mata yang mau kita tekan. Biasanya kurang lebih 2 cm. Ya, panjangnya itu. Ya, panjangnya ini. Jadi ya, ini ke sini. Nah, sama kulit batangnya ini jangan sampai dibuang semua. Kita kupas gitu ke bawah. Nanti sisakan separuh, dibuangnya separuh aja supaya nanti bisa buat pegang si mata penyangga supaya dia nggak jatuh. Jadi kita buat penyangga, nanti kita baru ikat, ya. Kan? Jadi batang bawah di saya, ya ukurannya sekitar, nah ini lebarnya sepertiga sampai setengah diameter batang bawah, kan saya mengukurnya udah sekitar 1,5 sampai 2 cm maksimal bukanya, ya. Tarik ke bawah sampai menyerupai lidah. Jadi bagian lidah dipotong 3/4-nya atau setengahnya, ya. Nah ini mata tunasnya, entresnya di saya seperti ini. Ini kalau saya dari begini kurang jelas, jadi nanti kita akan lebih jelas waktu praktek. Sekarang gambar-gambarnya karena ini kecil sekali kan ya. Cara memotong mata tunas ini agak susah digambarkan, nanti kita lihat di waktu praktek, ya. Kemudian ini apa harus ditutup semua? Kita tutup semua. Oh, ditutup aja semua. Kalau matanya udah nongolnya gede banget, bolehlah dilewatin plastiknya. Tapi kalau masih belum keluar banget, boleh tutup aja semua. Ya. Asal tadi plastiknya jangan plastik yang keras, ya. Supaya dia akan nanti pada saat dia nongol kan dia akan lentur plastiknya. Nanti bisa kita bantu kita sayang, gitu. Supaya keluar tunas baru. Oke, pada umur 4 sampai 6 minggu biasanya plastik ini bisa dibuka. Yang plastik sumbu tadi ya. Terus kita bisa buka juga ini tempelan udah berhasil atau enggak. Tapi sebaiknya sih nggak usah dibuka dulu dan ini plastik ininya. Biar aja sampai dia keluar banyak daun. Kalau udah kelihatan kecekek, nah itu boleh dibuka. Gitu ya. Oke. Apabila mata tempel menyatu dengan batang, nanti dia warnanya segar. Tapi kalau udah kuning coklat ya nanti gagal. Gagal apakah batang bawahnya bisa dipakai lagi? Kalau cara okulasi batang bawah bisa dipakai. Ya. Oke. Nah ini setelah perlakuan perbanyakan, tadi kan pas perbanyakan bibir kita di wadahnya di politek ya masing-masing ya, karena setelah semai kan kita pindah politek, siap sambung baru kita sambung. Dia masih ada di politek kecil. Kemudian setelah bibit itu siap jadi sambungan jadi istilahnya, sambungan sudah jadi, sudah keluar daunnya cukup banyak. Tadi kalau yang sambung sisip harus segera dipotong atasnya, batang bawahnya supaya sambungannya lah yang umum. Baru kita bisa pindahkan lagi ke polybag atau wadah yang lebih besar ukurannya. Biasanya kalau batang bawah
ukurannya 10-12 cm polybagnya, tapi kalau sudah jadi kita bisa pindah ke wadah ukuran 20 cm polybagnya ya, supaya pertumbuhan akarnya semakin banyak, bibitnya cepat besar gitu. Kunci lagi dari perbanyakan adalah di media tanam. Kalau media tanamnya biasanya kok cuma tanah yang ada di situ aja pakai udah. Jadi si tanahnya keras, udah kayak batu gitu, udah disiram pula gitu kan. Atau kalau yang lihat ya walaupun disiram malah tambah lengket, ya tuh bibitnya nggak tumbuh gede-gede karena akarnya nggak mau bertumbuh karena medianya keras untuk ditembus oleh akar tanaman yang masih muda. Jadi kunci yang kedua adalah di media tanam pada saat kita sudah melakukan perbanyakan gitu, supaya bibitnya cepat besar. Artinya apa? Apakah harus cari tanah dari luar? Tidak. Tapi yang penting tanahnya gembur, akarnya gampang menembus itu. Terus tanahnya nggak nyimpen air. Jadi kalau disiram, jadi jangan tanahnya nyimpen air. Kalau lihat kan airnya di situ, jadi tergenang tuh akarnya, busuk, mati. Kalau mati nih Bu, udah jadi kok mati ya, tanahnya nyimpen air. Jadi pemeliharaan setelah perbanyakan ini juga jadi sesuatu yang krusial. Jadi harus diperhatikan, gitu ya. Jadi kuncinya di media tanam. Nah, kalau kita biasanya di nursery di Cicero yang kita pakai itu biasanya ada kompos, pupuk kandang, kemudian sekam, itu yang kita campur. Kalau nggak ada, ya cukup lah. Yang kalau di hutan banyak humus tanaman di sekitarnya kita pakai apa-apa. Itu sebagai komposnya gitu ya, humus sama tanah campur. Kalau tanahnya lainnya dia cari banyakin humusnya. Humus bambu juga bagus kok. Kan pasti banyak bambu di sekitar hutan-hutan ya. Begitu, jadi intinya sebenarnya jangan sampai tanahnya keras, gitu aja. Nah, nih, jadi media tanam itu disebut media tumbuh. Umumnya kan yang ada tanah. Di dalam media tanam ada banyak material yang ada di dalamnya. Jadi untuk media tumbuh itu bisa dipakai dari alam, bisa dipakai dari yang komersial, ada dijual di pabrik. Kalau yang untuk komersial sih biasanya pakai yang dijual di pabrik, kompos-kompos yang dijual di pabrik kan.